Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bagaimana kabarnya saleh-saleha di rumah? Ustazah berharap semoga sehat selalu dan tetap semangat. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi Ustazah menyapa Anda di video pembelajaran kali ini ya, mata pelajaran IPA di kelas 5. Sebelum kita lanjut, kita membaca doa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin. Ya, soleh-soleha. Nah, apa materi kita pada kesempatan kali ini? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Yang mana itu sistem peredaran darah? Nah, kalau Ustazah sebut darah, semuanya tahu ya, yang darah itu yang berwarna merah Ustazah. Betul sekali. Nah, yang mana itu sistem peredaran darah di dalam tubuh kita? Nah, kita harus tahu ya, karena itu berada di dalam tubuh kita. Kita prosesnya berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh kita. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah fungsi sistem peredaran darah, kemudian yang kedua adalah organ peredaran darah pada manusia, dan yang ketiga adalah proses peredaran darah pada manusia. Nah, apa tujuan pembelajaran untuk materi ini? Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu memahami fungsi peredaran darah pada manusia, pada tubuh kita ya. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan proses peredaran darah pada manusia. Nah, baik, kita ke poin yang pertama. Nah, apa fungsi sistem peredaran darah pada tubuh kita? Nah, ada tiga fungsinya ya. Yang pertama adalah sebagai transportasi atau sebagai sarana pengangkutan berbagai zat di dalam tubuh kita. Entah itu oksigen atau sari-sari makanan ataupun hormon ya, itu semua diangkut oleh darah atau peredaran darah. Kemudian sebagai proteksi dari berbagai benda asing. Nah, ini benda asing itu maksudnya di sini adalah virus, bakteri atau kuman. Nah, ini berkaitan dengan fungsi dari sel darah putih. Jadi sel darah putih itu berfungsi untuk melawan bakteri atau kuman-kuman ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah sebagai regulasi atau mengatur keseimbangan tubuh, khususnya suhu dan pH. Oke, yang selanjutnya apa alat peredaran darah pada manusia? Alat peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang darah ya. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Warna apa? Ya, semua pasti jawabannya warna merah. Nah, darah mengalir di dalam tubuh yang disebut peredaran darah. Nah, alat peredaran darah ya meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dan pembuluh darah berfungsi sebagai tempat beredarnya darah atau mengalirnya darah. Nah, diperhatikan di gambar ya, jantung itu letaknya di sebelah kiri ya, di dada bagian sebelah kiri. Nah, kita simak dulu tentang jantung ya. Jantung terdiri atas 4 ruang. Jadi ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari tubuh yang mengandung karbon dioksida ya, yang ini ya, yang berwarna biru. Nah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru ya, yang ini ya, dari paru-paru. Darah tersebut mengandung oksigen. Nah, biasanya diistilahkan sebagai darah bersih.
Kalau darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 disebut sebagai darah kotor. Nah, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ya dari serambi kiri, berarti darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan memompa darah dari serambi kanan ya yang mengandung CO2 dipompa ke paru-paru. Nah, itu tadi tentang jantung. Sekarang kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 ya, ada pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung oksigen atau darah bersih, berarti berasal dari jantung ya. Nah, sedangkan pembuluh darah vena berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung CO2 ya, mengandung karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, sedangkan kapiler ya merupakan tempat pertukaran darah tersebut atau yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Oke, itu tadi tentang alat peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita ke bagaimana darah ya, proses peredaran darah di dalam tubuh. Jadi, dikenal bahwa ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah besar, ya, peredaran darah besar dimulai dari oksigen, ya, oksigen atau darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri atau serambi kiri, kemudian dilanjutkan ke ventrikel kiri atau bilik kiri, kemudian darah tersebut dipompa oleh bilik kiri atau ventrikel kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Darah tersebut mengandung oksigen, mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, mengandung air ya. Nah, setelah darah tersebut yang mengandung oksigen dan zat makanan dipergunakan, maka ada sisa dari penggunaan oksigen tersebut adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida karena beracun maka harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, CO2 tersebut diangkut ya di dalam tubuh kita diangkut oleh pembuluh darah vena. Ini ya, vena kemudian kembali ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, dan kemudian dikembalikan ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi lagi proses pertukaran CO2 dan O2. Nah, di sini CO2 dari paru-paru kan otomatis akan dikeluarkan melalui hidung ataupun mulut. Nah, kita kemudian bernafas lagi, menghirup udara yang mengandung oksigen. Nah, itu masuk ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi sebelah kiri, kemudian seluruh tubuh, kemudian vena ya, kembali ke jantung sebelah kanan. Nah, inilah proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, baiklah soleh-soleha, kita simak surah Kahf ya ayat 16, dan sesungguhnya ya firman Allah dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, menurut para ahli tafsir ya menerjemahkan ini bahwa menafsirkan ini urat leher di sini maksudnya adalah pembuluh darah kita ya, pembuluh darah kita. Nah, dan Allah Maha tahu ya apapun yang ada di hati kita, apapun yang ada terjadi di tubuh kita, Allah mengetahui semuanya karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kita semoga dengan pengetahuan itu ya, dengan pengetahuan tentang apa yang ada di tubuh kita, proses yang ada di tubuh kita itu menambah keimanan kita kepada Allah ya, insya Allah. Dan dari yang Ustazah pernah baca bahwa ketika kita melaksanakan sholat ya, ketika kita melaksanakan sholat maka pada saat kita ruku ataupun kita sujud, maka peredaran darah di dalam tubuh kita itu akan lancar ya, akan lancar sehingga
diusahakan pada saat kita ruku ataupun sujud itu jangan terlalu cepat ya, biasakan berlama-lama baca bacaan ruku dan sujud itu dengan tartil. Nah, selain supaya lebih khusyuk sholatnya juga supaya peredaran darah di dalam tubuh kita juga itu semakin lancar. Kalau lancar peredaran darahnya, insya Allah tubuhnya juga akan sehat. Ya. Oke, soleh-soleha, alhamdulillah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya dan mudah dipahami, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.